Bangunan itu gedung publik, Pak. Betul, dan gempa itu tidak membunuh, Pak. Ya. Yang membunuh bangunan rumah yang rubuh. Itu kalau tsunami, sumber gempa di laut, Pak. Ya, Tadi kan ada yang di darat, di itu darat, yang sesar. sesar. Kalau di laut megatrust, itu subduksi lempeng. Kalau di darat itu sesar aktif di darat. Jadi kalau yang sesar apa tadi yang memang yang masih istirahat? Segmen Aceh. Segmen Aceh. Ya. Segmen Aceh masih istirahat. Ya. Kalau umpamanya itu nanti aktif, kadang diperkirakan Sekitar 7 kekuatannya. 7. Sekitar 7. Kepala 7. Kekuatannya bisa di Kepala 7. Kepala 7. Ya. Kepala Tapi 7. kan pengaruhnya ke darat, kalau pusat gempa di darat sama di laut kan beda deh, Pak. Justru karena darat dekat permukiman itu sangat berbahaya, Pak. Karena kontak langsung dengan permukiman. Seperti gempa Jogja tahun 2006. Ya. Itu kan melewati Bantul dan Jogja, Pak. Tapi kekuatannya 6,4, Pak. 6,4. Lebih dari 5.000 yang meninggal. Ya. Nah, ini segmen Aceh itu kan melewati Aceh bagian barat kota Aceh, Pak. Jadi memang ini menjadi itu perhatian. yang melintasi Bukit Barisan juga, Pak. Iya, iya. Ya. Jadi di Tripa itu cabang dari 2, Pak. Tripa ke utara itu yang ke timur Banda Aceh itu Silimem. Yang melewati Aceh bagian barat itu segmen Aceh. Ya. Jadi seperti percabangan, Pak. Jadi dari selatan itu satu Tripa, segmen Tripa. Tapi begitu mendekati Aceh itu bercabang. Yang satu di timur Banda Aceh sebagai Silimem segmen, yang satu melewati barat segmen Aceh. Itu yang sekarang ini belum rilis, Pak. Dan ini harus menjadi perhatian saudara-saudara kita di Aceh karena apa? Jalurnya itu memotong kota bagian barat, Pak. Dan itu yang harus kita hati-hati karena di Indonesia ini ada banyak kota yang dilalui jalur sesar, Pak. Seperti Lembang, Bantul, Yogyakarta, kemudian Palu. Itu apa ya? Jangan sampai tragedi itu terjadi sehingga edukasi itu dilakukan, Pak. Bagaimana agar masyarakat itu membangun rumah ya jangan asal bangun. Kalau berani bangun rumah tembok ya yang strukturnya kuat. Jangan berani bangun rumah tembok asal batako naik tanpa ada struktur kuat. Semennya diirit-irit. Itu kalau ada gempa nggak akan menanggung. Sehingga rubuh. Apalagi bangunan itu gedung publik, Pak. Betul. Dan gempa itu tidak membunuh, Pak. Yang membunuh bangunan rumah yang rubuh. Itu gempa tidak membunuh. Jadi kalau kita melihat sejarah gempa, Pak, tahun 1600 itu Jakarta sudah porak-poranda karena gempa. 1700 Jogja, 1800 Jogja. Di Padang Bayang 1926, Bali 1917. Itu gempa kuno, Pak. Itu yang bunuh, yang mati itu sudah puluhan ribu, Pak. Tapi sayangnya hari ini di Palu masih banyak orang meninggal karena gempa. Di Lombok masih banyak. Di Sulbar, di Majene Mamuju. Nggak usah jauh. Jawa Timur kemarin, Pak, yang meninggal juga 10. Itu sekarang, Pak, yang katanya sudah terdidik, sudah maju. Artinya mitigasi struktural kita itu masih jalan di tempat. Masih lemah, Pak. Iya. Dan kunci mitigasi gempa itu hanya satu yang paling utama. Rumah harus tahan gempa atau ramah gempa. Ramah gempa itu berbahan ringan. Kalau belum bisa membangun bangunan yang kokoh, yang bertulangan, kokoh, yang itu bangunlah rumah kayu dan bambu. Didesain menarik. Jangan coba-coba membangun tembok asal-asalan, kan dia akan merubuh dan membuat penghuninya menjadi korban. Jadi itu, Pak. PD bagaimana, Pak? PD itu pernah terjebak gempa tahun 1964, ya, saat gempa segmen Silimem. Ya. Kemudian saat
gempa sesar yang belum dikenali di Pidijaya. Kita juga terdampak saat itu. Oh, itu 2016 ya? 2016, benar Pak. Desember, 7 Desember 2016, kekuatan 6,5. Tidak usah besar-besar, Pak. Itu sudah bisa menimbulkan korban lebih dari 110 orang. Banyak rumah, masjid, total kolaps. Benar-benar rubuh total. Itu harus diantisipasi secara dini. Kita harus mewujudkan bangunan kuat itu, Pak. Berstruktur tulangan yang kokoh. Ya, karena kita itu suka tergoda untuk bermain-main. Yang ngirit tadi itu, Pak. Ngirit tadi, akhirnya bangunannya bagus, Pak. Tapi lemah struktur. Ya. Dan kalau segmen Aceh itu pengaruh nggak ke video? Cukup jauh, Pak. Cukup jauh. Jauh. Meskipun guncangan dirasakan, tapi tidak terlalu destruktif, Pak. Karena tapi kalau yang lewat ini, segmen yang lewat Bukit Barisan? Oh, jauh, Pak. Itu Tripa kan jauh lagi, Pak, itu. Oh, Tripa. Nah, masalahnya PD, Kabupaten PD itu paling selatan itu daerah mana, Pak, namanya, Pak? Paling selatan, ujung selatan. Kan soalnya Kabupaten PD paling selatan namanya daerah apa namanya, Pak, ya? Gempang. Gempang, Tangsel yang di... Gempang pernah ada, Pak. Ya. Gempang pernah ada Gempang. Pernah ada, ya? Jalur itu juga jalur sesar-sesar Sumatera, Pak. Gempang itu pernah Gempang mana Tangsel kan satu jalur sampai ke. Malah saya itu sempat berpikir kata-kata Gempang itu ada hubungan dengan gempa, jangan-jangan. Saya berpikir gitu, Pak. Ya. Itu, Pak. Karena di Gempang kan ada juga Gunung Pesago, Pak. Betul. Itu kalau gempa vulkanik juga punya potensi karena ada gunung api ya. Iya. Yang pasti, Pak, gempa tsunami itu melenakan karena karakteristiknya low frequency, high impact. Low frequency jarang terjadinya, lama periodisitasnya. Sehingga orang tuh lupa dan abai. Bahkan ada orang yang merasa tempatnya aman karena belum terjadi gempa besar. Di sini aman, padahal dekat dengan sumber. Selama ada sumbernya, jangan coba-coba bilang gempa aman. Meskipun sudah 100 tahun nggak ada gempa. Karena dia lagi nabung energi, Pak. Jadi semakin lama periodisitas pengulangan, semakin besar dia akan mengeluarkan gempa, Pak. Jadi kita PD ini beresiko, Pak, karena diapit sesar Silimum dan sesar yang kemarin rilis pada tahun 2016 itu. 2016. Ya. Ini kan di sebelah kita PD ini kan langsung Selat Malaka. Ya, betul. Apakah Selat Malaka ada megatrust, Pak? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Oh, berarti Justru di tempat sisi yang itu kita aman lebih dari aman. aspek gempa itu aman, Pak. Itulah apa ya, Pak ya. Sebenarnya fenomena seperti ini kan kasanah kekayaan alam kita, Pak ya. Betul. Jadi ini bukan apa ya, keburukan yang diturunkan oleh Allah, bukan. Tetapi justru dengan adanya sumber-sumber gempa ini, kita dibuat kaya di aspek lain, Pak. Karena dengan adanya tumbukan lempeng, ada perlipatan, itu ada minyak gas bumi, Betul. ada logam, ada berbagai kemasan logam. Itu tanpa ada itu sulit untuk ada. Terus ada mineral-mineral lain yang harganya mahal. Hanya saja ya prosesnya harus seperti itu. Jadi dengan alam yang terlalu aktif seperti ini, Pak ya, itu mestinya memancing penghuninya untuk cerdas mengelola kehidupan kita agar selamat dari proses alam itu. Betul. Ya pasti gempa tidak membunuh, tsunami tidak membunuh. Itu proses geologi yang akan selesai hingga hari kiamat, Pak. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bahwa tidak ada korelasi antara daerah rawan gempa dengan matinya ekonomi, Pak. West Coast Amerika itu ada sesar namanya Andreas Fault, ada subduksi Cascadia juga. Itu semua daerah gempa dan tsunami. Bahkan tsunami-nya itu dikirim ke Jepang, Pak. Kalau terjadi itu tsunami yang ada di Sumatera itu menghancurkan pantai Jepang itu pernah tahun 1600-an. Kemudian Hawaii itu pulau vulkanik, Pak. Itu magma itu gunung api itu tiap hari keluar magma. Tapi wisatawannya nomor 1, Pak, kekayaannya. Taiwan kurang apa gempanya? Maju teknologi, maju bisnisnya. Jepang, Bapak tahu
pusat teknologi, pusat pendidikan, pusat bisnis, produk manufaktur macam-macam. New Zealand. Artinya Pak, tidak ada korelasi dengan kerawanan bencana dengan kegagalan pertumbuhan ekonomi, tidak ada. Karena mereka sanggup menjamin aspek-aspek mitigasi itu yang menjanjikan orang datang untuk selamat. Ini memang rawan, tapi kamu akan kami jamin dengan kami dalam mengelola mitigasi itu. Nah, harapan kita ke depan di Indonesia ini juga seperti itu, Pak. Jadi tetap sejahtera, aman, tentram, meski bisa menyesuaikan diri dengan kondisi alam. Tektoniknya aktif. Oke, terima kasih banyak Pak Daryono. Ini bincang-bincang yang sangat menarik. Tadinya mau ngajak bincang-bincang santai, tapi kalau sudah bicara keilmuan gempa dan tsunami, yang namanya pakar dan ahli memang ya sudah sangat serius ini. Jadi banyak masukan-masukan dan dari Pak Daryono untuk masyarakat kita. Ya, seharusnya masyarakat yang tinggal di wilayah yang sangat rawan gempa, sangat rawan bencana seperti daerah kita ini, maka masyarakatnya memang yang pertama dia sudah pasti harus kuat, kemudian juga harus tangguh dan harus ramah terhadap bencana apapun, termasuk terhadap bencana gempa bumi ini. Maka kita harus menjadi masyarakat ramah bencana. Ini Pak Daryono, tidak terasa waktu sudah habis, bincang-bincang sangat menarik. Terima kasih Pak waktu. PD Podcast, Abah Jroh Buat Jroh, podcastnya Warung PD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.